Aku dirongrong. Kalian menginginkan Soekarno jatuh. Tahun-tahun menjelang 1966 di Indonesia adalah masa pergolakan politik dan sosial yang luar biasa. Presiden Soekarno, pemimpin karismatik yang telah membimbing bangsa menuju kemerdekaan, mendapati dirinya semakin ditantang dari berbagai pihak. Partai Komunis Indonesia yang pengaruhnya meningkat pesat menjadi sumber kekhawatiran bagi militer dan kelompok Islam. Ketidakstabilan ekonomi dan inflasi yang melonjak menambah rumit masalah, menciptakan ketidakpuasan luas di kalangan rakyat. Tindakan penyeimbangan Soekarno di antara kekuatan-kekuatan yang bersaing ini semakin genting. Bangsa ini berada di ambang kehancuran, dengan ketegangan yang mengancam akan meletus menjadi konflik terbuka. Panggung telah disiapkan untuk perebutan kekuasaan dramatis yang akan membentuk kembali nasib Indonesia. Di dalam militer, sebuah faksi yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto mengamati perkembangan ini dengan semakin gelisah. Soeharto, seorang pemikir strategis yang dikenal karena sikapnya yang tenang, melihat peluang di tengah kekacauan. Ia memposisikan dirinya sebagai penentang komunisme yang gigih, memanfaatkan kecemasan militer dan kekuatan barat yang khawatir dengan pengaruh partai komunis yang semakin besar. Keseimbangan yang rapuh itu hancur pada dini hari, tanggal 1 Oktober 1965. Peristiwa malam yang menentukan itu, yang diselimuti misteri dan kontroversi, akan menjadi katalis bagi perubahan seismik dalam politik Indonesia. Ini menandai awal dari periode penuh gejolak yang akan menyaksikan kejatuhan Soekarno dan kebangkitan Orde Baru Soeharto, mengantarkan era pemerintahan otoriter yang akan berlangsung selama lebih dari 3 dekade. Inti dari peristiwa dramatis tahun 1966 adalah sebuah dokumen yang diselimuti misteri dan kontroversi, Super Semar. Perintah yang tampaknya sederhana ini, singkatan dari Surat Perintah 11 Maret, akan menjadi instrumen penting dalam pengalihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Dikeluarkan dalam keadaan yang tidak jelas selama kekacauan setelah peristiwa 1 Oktober 1965, Super Semar memberi Soeharto wewenang luas untuk memulihkan ketertiban dan keamanan. Isi dan maksud sebenarnya dari Super Semar tetap menjadi bahan perdebatan sengit hingga hari ini. Beberapa orang berpendapat bahwa itu memberi Soeharto kekuasaan sementara dan terbatas untuk mengatasi krisis langsung. Yang lain berpendapat bahwa dokumen tersebut mungkin sengaja ambigu, memberi Soeharto cek kosong untuk mengkonsolidasikan otoritasnya dan mengesampingkan Soekarno. Ambiguitas ini, apakah disengaja atau tidak, akan terbukti menjadi ciri khas Super Semar dan warisannya yang abadi. Super Semar, terlepas dari cakupannya yang dimaksudkan, menjadi alat yang ampuh di tangan Soeharto. Dia dengan terampil memanfaatkan bahasa yang samar dan iklim politik yang bergejolak untuk secara bertahap memperluas kendalinya atas militer dan lembaga-lembaga pemerintah utama. Soekarno, yang awalnya enggan melepaskan kekuasaan, mendapati dirinya semakin terisolasi dan dilucuti dari otoritasnya. Super Semar, yang awalnya disajikan sebagai langkah untuk memulihkan stabilitas, secara tidak sengaja membuka jalan bagi pembongkaran Orde Lama dan kebangkitan era baru dalam politik Indonesia. Peristiwa yang terjadi pada malam tanggal 30 September dan dini hari tanggal 1 Oktober 1965, yang dikenal sebagai GDPUS, Gerakan 30 September,
mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Indonesia. 6 jenderal tinggi tentara diculik dan dibunuh dalam tindakan kekerasan yang berani, yang menjerumuskan bangsa ke dalam keadaan ketakutan dan ketidakpastian. GDPUS tetap menjadi peristiwa yang sangat diperdebatkan dalam sejarah Indonesia, dengan berbagai interpretasi dan narasi yang saling bertentangan seputar asal-usul dan tujuannya. Partai Komunis Indonesia dengan cepat disalahkan atas pembunuhan tersebut, dengan tuduhan upaya kudeta yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Soeharto memanfaatkan iklim ketakutan dan sentimen anti-komunis yang berlaku, bergerak cepat untuk menghancurkan Partai Komunis dan mengkonsolidasikan kekuasaannya. Gelombang penangkapan massal, pembunuhan, dan penghilangan yang menargetkan tersangka komunis dan simpatisan mereka melanda seluruh negeri. G30S memberi Soeharto dalih yang dia butuhkan untuk melenyapkan saingan politiknya dan membungkam oposisi. Pembunuhan tersebut, terlepas dari siapa yang mendalanginya, menciptakan atmosfer teror dan paranoia yang dieksploitasi Soeharto dengan ahli. Masyarakat Indonesia, yang trauma dengan kekerasan dan menginginkan stabilitas, sebagian besar menerima narasi resmi dan tindakan keras berikutnya. G30S menandai titik balik dalam sejarah Indonesia, membuka jalan bagi pembongkaran Partai Komunis, dan pembentukan Orde Baru Soeharto. Dengan Super Semar di tangan dan Partai Komunis secara efektif dilumpuhkan, Soeharto secara sistematis mengkonsolidasikan cengkeramannya pada kekuasaan. Dia dengan terampil menavigasi lanskap politik, mengalahkan saingan, dan mengamankan dukungan dari tokoh-tokoh militer kunci dan elit sipil. Soekarno, yang pernah menjadi tokoh besar dalam politik Indonesia, mendapati dirinya semakin terisolasi dan terpinggirkan. Soeharto, melalui serangkaian langkah yang diperhitungkan, secara bertahap melucuti otoritas Soekarno, sambil dengan hati-hati mempertahankan fasad legitimasi. Pada 12 Maret 1967, kurang dari setahun setelah G30S, Soeharto secara resmi mengambil alih kursi kepresidenan, menandai berakhirnya pemerintahan Soekarno secara resmi dan dimulainya Orde Baru. Orde Baru menjanjikan stabilitas, pembangunan ekonomi, dan keberangkatan dari gejolak politik yang telah melanda Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya. Soeharto menampilkan dirinya sebagai anti-komunis yang gigih dan pejuang persatuan nasional, memulai program depolitisasi dan liberalisasi ekonomi. Di bawah pemerintahan tangan besi Soeharto, Indonesia mengalami periode stabilitas relatif dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun kemajuan ini harus dibayar mahal. Orde Baru ditandai dengan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, penindasan perbedaan pendapat, dan korupsi yang merajalela. Rezim Soeharto, meskipun mencapai kemajuan ekonomi, membungkam oposisi dan melumpuhkan kebebasan politik, meninggalkan warisan yang kompleks dan kontradiktif, seperti peristiwa yang membawanya ke tampuk kekuasaan.